Sebuah sistem pembayaran digital buatan Indonesia yang awalnya dianggap sepele, kini membuat Amerika Serikat, bahkan Donald Trump sendiri, merasa gerah. Namanya KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard. Sistem ini dituding menghambat masuknya perusahaan asing seperti Visa dan Mastercard ke pasar Indonesia. Dan lebih mengejutkan lagi, Trump menjadikannya alasan tarif baru atas ekspor Indonesia. Kenapa Amerika begitu terganggu? Apakah ini tentang perdagangan bebas? Atau sekadar upaya korporasi besar untuk mempertahankan dominasi mereka yang mulai tergerus? Mari kita kupas fakta-faktanya. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah sistem pembayaran berbasis QR Code yang diluncurkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus tahun 2019. Sejak awal, KRIS diciptakan untuk menyatukan berbagai metode pembayaran digital dalam satu sistem yang efisien, cepat, dan aman. Tanpa perlu mesin edisi, siapapun bisa bertransaksi cukup dengan ponsel. Hasilnya, KRIS berkembang pesat. Dari pasar tradisional, warung kopi, hingga mal besar di kota metropolitan, KRIS kini jadi primadona pembayaran digital. Sepanjang tahun 2024 saja, tercatat lebih dari 6,2 miliar transaksi. Dengan nilai hampir 660 triliun rupiah, KRIS tidak hanya menyentuh ekonomi kota, tapi juga jadi tulang punggung transaksi UMKM. Awal April tahun 2025, Donald Trump melontarkan kritik tajam. Menurutnya, KRIS adalah hambatan non-tarif yang menghalangi perusahaan Amerika masuk ke pasar Indonesia. Amerika menuduh Indonesia menutup ruang bagi pemain asing dan menjadikan itu sebagai alasan tarif 32% atas produk ekspor Indonesia. Padahal, sistem ini dibangun bukan untuk membatasi siapapun, melainkan untuk memperkuat akses digital rakyat Indonesia. Namun, Washington punya narasi berbeda. Laporan USTR 2025 menyebut bahwa kebijakan KRIS disusun tanpa melibatkan pemangku kepentingan internasional. Indonesia dianggap tidak transparan dan terlalu berpihak pada penyedia layanan domestik. Inilah yang menjadi pertanyaan besar. Apakah ini tentang keadilan perdagangan atau tentang kepentingan korporasi raksasa seperti Visa dan Mastercard yang mulai kehilangan dominasinya? Faktanya, sistem pembayaran seperti KRIS GPN dan BI-FAST memang menekan pangsa pasar asing. Visa dan Mastercard biasa menarik tarif Modoro 2-3, sedangkan KRIS hanya 0-1, jauh lebih murah bagi konsumen dan pelaku UMKM. Sistem lokal tumbuh, sistem asing mulai kehilangan cengkraman, dan inilah yang tampaknya tidak diterima oleh Washington. Bank Indonesia tegas membantah tudingan diskriminasi. Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, menyebut bahwa Indonesia selalu terbuka untuk kolaborasi internasional. Buktinya, Visa dan Mastercard masih dominan dalam transaksi non-tunai di Indonesia. Mereka juga sejak awal dilibatkan dalam perancangan KRIS sebagai anggota ASPI. Namun sayangnya, mereka tidak mengambil kesempatan itu. Ketua ASPI juga menyebut bahwa dari dulu mereka telah diajak ikut mengembangkan KRIS. Tapi mereka lebih memilih fokus ke pengembangan kartu dan e-commerce. Kini, saat KRIS tumbuh pesat, posisi mereka mulai tergeser. Dan tekanan pun datang. KRIS bukan sekadar aplikasi bayar kopi, ia adalah bagian dari kedaulatan ekonomi digital Indonesia, dikembangkan oleh lembaga negara, diterapkan oleh industri, dan diadopsi cepat oleh masyarakat dengan lebih dari 56 juta pengguna aktif dan 38 juta merchant di tahun 2025. KRIS telah menjadi tulang punggung sistem transaksi nasional. Jadi, ketika Amerika menyebut KRIS sebagai penghalang perdagangan, kita harus bertanya, siapa yang sebenarnya terganggu? Apakah ini soal ekonomi atau soal dominasi global yang mulai retak? KRIS adalah inovasi lokal yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dibangun bukan untuk bersaing, tapi untuk menguatkan sistem ekonomi Indonesia. Jadi, ketika tekanan datang dari luar, kita harus bisa memilah mana kerjasama sejati dan mana tekanan yang dibungkus jargon perdagangan bebas. KRIS adalah simbol bahwa Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri, dan tugas kita adalah menjaganya. Kalau kamu setuju bahwa KRIS harus dipertahankan sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi Indonesia, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Subscribe untuk konten lain seputar isu strategis nasional dan global. Sampai jumpa di video berikutnya.